Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Indariani dari kelas AK 4207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada bab 1, 3, dan 4. Pada bab pertama sendiri, saya akan menjelaskan mengenai analisis komparatif, analisis tren. Pengertian analisis tren sendiri merupakan suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi pada keadaan keuangan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Ada dua jenis metode yang dipakai, yaitu ada horizontal serta vertikal. Horizontal sendiri digunakan untuk mengadakan pembanding laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Sedangkan analisis vertikal sendiri di mana laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode, yaitu dengan membandingkan pos satu dengan pos lainnya, sehingga hanya diketahui keadaan keuangan pada saat itu. Contoh yang pertama yaitu analisis comparative income statement, yaitu untuk mengetahui perubahan serta persenan perubahan pada tahun tersebut, pada laporan tersebut. Di net sales sendiri 2006 diketahui kita mendapat $12.236 dan di 2005 kita mendapatkan 11.397. Untuk mendapatkan change-nya di 2016 net sales 2006 dikurangin 2005, maka akan didapat change sebesar $841. Untuk persenan perubahannya sendiri itu didapat dari change yang 841 itu sendiri dibagi dengan 2005 sebesar 11.397, maka akan didapat 7,38%. Cost of sales sama seperti itu, yaitu pada 2006 5.536 dikurangin 5.197 pada 2005, maka akan didapat perubahannya sebesar $344. Untuk persenan perubahannya sendiri didapat dari 344 dibagi dengan 5.192, maka akan didapat 6,63%. Untuk common sense sendiri, yaitu pengertiannya merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen lain pada laporan keuangan yang sama. Rumus analisis common sense sendiri itu untuk neraca yaitu item-item dalam neraca dibagi total aktiva dikali 100%. Dan untuk rugi atau laba, item-item dalam laporan rugi laba dibagi total penjualan dikali 100%. Dalam common sense sendiri saya menggunakan contoh pada PT Telekomunikasi Indonesia untuk income statement, untuk statement financial position 2018 dan 2019. Untuk mencari perubahan persenan 2019, maka akan didapat dengan cara 18.000 item pada aset, yaitu kas dan setara kas, sebesar 18.242 dibagi dengan jumlah aset sebesar 208.000 kali 100, maka akan didapat 8,25%. Untuk 2018 pun sama, yaitu untuk item kas dan setara kas 2018 sebesar 17.439 dibagi dengan jumlah aset sebesar 206.196.000 dikali dengan 100%, maka akan didapat 8,46. Untuk analisis rasio sendiri, untuk rasio likuiditas yaitu current ratio tahun 2018, current ratio rumusnya aset dibagi dengan current liability. Didapat data ini dari laporan keuangan PT Telekomunikasi yaitu sebesar 4, untuk current aset sendiri sebesar 43,268 dibagi dengan 46.261, maka current ratio untuk tahun 2018 0,9 kali, sama halnya dengan 2019, rumusnya tetap sama. Untuk quick ratio sendiri, rumusnya yaitu current asset dikurangin inventory dikurangin current liability. Quick ratio sendiri untuk tahun 2018 43.268 dikurang dengan 717 dibagi dengan 46.261, maka quick ratio-nya 2018 sebesar 0,92. 2019 pun juga sekian halnya rumusnya.
Net profit margin sendiri untuk 2019 sendiri untuk laporan ini yaitu earning after interest dan tax sales kali 100%. Hasilnya untuk 2019 itu taxnya sebesar 25.400 dibagi dengan sales sebesar 135.567 dikali dengan 100% sama dengan 18,73. Sama halnya dengan 2018 rumusnya sama. Untuk ROI 2019 itu didapat dari tax total dibagi aset dikali 100. Tax total sendiri itu untuk 2019 sebesar 25.400 dibagi dengan 221.208 dikali dengan 100%, maka ROI 2019 didapat 11.048. ROE 2019 itu tax total shareholder dibagi dengan equity dikali 100, di mana tax total shareholdernya 25.400 dibagi dengan equity-nya sebesar 117.250 dikali dengan 100%, maka jumlahnya 21,66 untuk ROE 2019. Untuk debt to asset atau debt to ratio 2019 itu didapat dari total liabilities dibagi dengan total aset dikali 100. Total liabilities 2019 itu sebesar 103.958 dibagi dengan 208 dikali 100%, maka akan didapat 47%. Debt equity ratio itu sendiri 2019 itu total liabilities dibagi dengan total shareholder equity dikali dengan 100%, di mana total shareholder equity-nya 103.958 dibagi dengan 117.250 dikali 100%, maka akan didapat 88% atau 0,88 kali. Perputaran piutang sendiri untuk tahun 2018 yaitu rumusnya reserve, yaitu sales dibagi AR. Untuk tahun 2018 sendiri salesnya 1.130.784 rupiah dibagi dengan 12.089 sama dengan 11,214 kali. Pada berikut ini saya akan menjelaskan mengenai schedule amortisasi, income statement, dan balance effect. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai schedule amortisasi, yaitu tabel yang merinci setiap pembayaran periodik atas pinjaman amortisasi. Pada contoh ini, soalnya sebagai berikut, yaitu perusahaan memperoleh aset dengan cara sewa. Perusahaan tersebut tidak memiliki aset atau kewajiban. Umur ekonomisnya 5 tahun tanpa nilai sisa. Sewa berjangka 5 tahun, serta bunga yang didapat 8%. Angka 10.000 ini sendiri didapat dari 3,992 dikali dengan kewajiban yang harus dibayarkan sebesar 2.505, maka akan didapat 10.000. Serta angka 800 ini didapat dari suku bunga 8%, yaitu 10.000 dikali dengan 8%, maka akan didapat $800. Untuk angka di prinsipal ini sendiri, 1.705 ini sendiri didapat dari 2.505, yaitu kewajiban yang harus dibayar, dikurang dengan interest sebesar 800, maka akan didapat sebesar 1.705 untuk prinsipal di 2005. Untuk total ini sendiri merupakan total kewajiban yang harus dibayarkan selama 5 tahun oleh perusahaan. Year-end liability-nya didapat dari 10.000 dikurang dengan prinsipal, maka akan didapat 8.292. Untuk prinsipal ini sendiri, jika ditotalkan sampai jumlah tahun kelima, maka akan berjumlah 10.000, serta interest sendiri bila ditotalkan maka akan berjumlah 2.525. Maka interest dan prinsipal harus imbang dengan total kewajiban yang harus dibayarkan.
Untuk 2006 sendiri didapat 8.295, itu didapat dari year end liability 2005, maka akan dimasukkan kepada beginning year liability 2006, lalu dikali dengan 8%, maka akan didapat $664, serta prinsipalnya yaitu 2.505 dikurangi dengan 664, maka akan didapat 1.841. Year end liability-nya maka akan didapat dari 8.295 dikurangi dengan 1.841, maka didapat 6.454. Begitu pula seterusnya. Pada income statement sendiri, untuk rent expense sendiri merupakan kewajiban yang diambil dari soal yang tadi, kewajiban yang harus dibayarkan selama 5 tahun, serta interest expense sendiri seperti yang tabel sebelumnya sudah didapat sebelumnya, sudah kita olah sebelumnya. Untuk depreciation expense sendiri didapat dari 10.000, yaitu 10.000 sendiri didapat dari 3,992 dikali dengan kewajiban sebesar 2.505 dikali sama dengan 10.000. 10.000 sendiri dibagi dengan jumlah sewa 5 tahun, maka akan didapat 2.000. Untuk total expense sendiri itu didapat dari depreciation expense ditambah dengan interest expense, maka total expense-nya menjadi 2.800 untuk tahun 2005. 2006 juga sama halnya, yaitu depreciation expense-nya sebesar 2.000, maka ditambah dengan interest expense-nya sebesar 664, maka akan didapat 2.664. Total expense harus sama dengan rent expense. Untuk balance effect sendiri, untuk tahun 2005 bulan Januari masih 0 cash-nya. Di akhir tahun cash-nya sebesar 2.505, dimana ini kewajiban yang harus dibayarkan, serta list aset pada awal tahun 2005 sebesar 10.000, list liability-nya juga sebesar 10.000, serta equity-nya 0. Dimana list aset 8.000 ini didapat dari berkurangnya didapat dari depreciation expense dari bangunan tersebut yang tiap tahun berkurang sebesar 2.000. Selanjutnya pada balance effect, untuk pada awal tahun 2005 cash-nya masih 0, serta list aset awal tahunnya 10.000, untuk list liability-nya sebesar 10.000, serta equity-nya sebesar $0. Untuk akhir tahun sendiri cash-nya sebesar minus 2.505, dimana kenapa jadi bisa minus? Karena ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh si perusahaan. Untuk list asetnya sendiri yang di awal tahun itu sebesar 10.000, maka di akhir tahun berkurang menjadi 8.000. Kenapa jadi berkurang? Karena mengalami depresiasi sebesar $2.000. Untuk list liability sendiri ini didapat dari 10.000 dikurangi 1.705, maka akan didapat list liability pada akhir tahun sebesar 8.295. Untuk equity sendiri didapat dari depresiasi ditambah dengan interest, maka equity-nya minus sebesar $2.800. Sama halnya dengan bulan-bulan berikutnya. Perhitungannya sama. Pada bab 4 ini saya akan menjelaskan mengenai inventory cash flow dengan soal sebagai berikut. Pada awal Januari,
menjual sebesar 40 unit dengan HPP 500, maka akan didapat sebesar $20.000. Untuk inventory purchase during the year dengan jumlah yang dijual sebesar 60 dengan HPP sebesar 600, maka akan didapat $36.000. Cost of good available for sale-nya sendiri sebanyak 100 unit dengan total semuanya yaitu $56.000. Asumsikan 30 unit tersebut dijual pada awal tahun dengan harga 800 dengan total pendapatan sebesar $24.000. Apabila menggunakan metode FIFO, maka perhitungannya akan sebagai berikut. Pada sel sendiri sebesar 24.000 ini didapat dari 30 unit dikali dengan $800, maka akan didapat $24.000. Untuk COGS sendiri ini, karena dia menggunakan metode FIFO, maka dia menggunakan harga yang ada di first year, pada harga di awal tahun, yaitu 500 per each, yaitu 30 dikali 500, maka akan didapat 15.000. Gross profitnya maka sebesar 9.000. 9.000 didapat dari 24.000 dikurangi dengan 15.000, maka keuntungannya sebesar 9.000. Also because 15 yang tercatat di dalam balance sheet itu sendiri sebesar $41.000. Ini didapat dari sisa pada awal tahun itu yang awalnya menjual 40 unit. Karena menggunakan metode FIFO, dia dijual 30 unit dengan harga 800, maka tersisa 10 unit yang akan dijual pada harga 500, maka akan didapat 10 dikali dengan $500, maka akan didapat 5.000. Dan pada during the year-nya, itu kan dia menjual 60 unit dengan harga 600, maka didapat 36.000. Maka, bila dijumlahkan, yang akan dicatat pada balance sheet sendiri sebesar $41.000. Lalu saya akan menjelaskan mengenai average cost, yaitu di mana salesnya sendiri 24.000 sendiri itu diambil dari soal, yaitu sebesar 30 unit dikali dengan 800, maka akan didapat 24.000. Untuk COGS sendiri ini didapat dari 30 unit dikali 560. 560 sendiri didapat dari total soal yang tadi sebesar 56.000 dibagi dengan unit yang ada sebesar 100 unit, maka akan didapat $560. Gross profit yang didapat sendiri yaitu pada saat pembelian itu sendiri sebesar 24.000 dikurangin dengan 16.800, maka keuntungannya sendiri didapat sebesar 7.200 dan dicatat pada balance sheet sebesar 39.200. 39.200 sendiri ini didapat dari 70 unit dikali dengan HPP 560 per unit. 70 unit sendiri ini didapat dari pengurangan 100 unit dikurang 30, maka tersisa 70 unit dikali 560. Untuk efek profitability sendiri, pada metode FIFO-LIFO average cost itu sendiri bagian inventory-nya sama sebesar 20.000. Dan untuk purchase-nya sendiri itu sebesar 36.000, itu didapat dari soal 60 unit dikali dengan 600, maka didapat 36.000 unit. Untuk 41.000-nya itu diambil dari pada metode FIFO, seperti yang saya jelaskan tadi, 10 sisa penjualan 10 unit dikali dengan 500, maka didapat 5.000. Untuk sisanya yaitu pada
penjualan selama setahun sebesar 60 unit dikali dengan 600, maka didapat 36.000. 36.000 ditambah dengan 5.000, maka ending inventory pada metode FIFO sebesar 41. Cost of goods sold-nya sebesar 15.000 atau itu tersebut modal. Sama halnya seperti yang lainnya, metodenya sama, perhitungannya sama. Pada metode garis lurus sendiri, di mana digunakan untuk akibat tetap, soalnya tuh perusahaan melakukan depresiasi dengan nilai 110 dengan depresiasi nilainya sebesar 10.000 dolar. Artinya 110 dikurangi dengan 10.000 sama dengan 100 dibagi dengan 10. Maka depresiasinya didapat 10.000. Depresiasi ini akan tetap sama sampai tahun ke-10. Akumulasi depresiasi sendiri itu didapat pada tahun pertama itu sebesar 10.000. 10.000 ini mengurangi aset book value, maka di tahun pertama aset book value-nya 100.000. Untuk tahun kedua depresiasinya sebesar 10.000, akumulasi depresiasinya sebesar 20.000, maka mengurangi aset book value-nya sebesar 90.000. Dan seterusnya seperti itu. Untuk angka tahun itu sendiri terdapat soal tambahan, yaitu perusahaan mendapatkan laba tetap setiap tahunnya sebelum penyusutan sebesar 20.000. Lalu disuruh menghitung berapa return dari book value-nya itu tersebut. Di sini income before depreciation-nya itu sebesar 20.000 tetap sampai dengan tahun ke-10. 20.000 ini dikurangi dengan depresiasi yang sama halnya tetap juga sebesar 10.000 selama setiap tahunnya selama 10 tahun. Maka 20.000 dikurangi dengan 10.000, maka akan didapatkan net income sebesar 10.000. Beginning year book value sendiri itu 110 didapat dari soal. Dan untuk mencari return on book value sendiri itu didapat dari 10.000. Depresiasi ini dibagi dengan beginning year book value sebesar 110.000 dikali dengan 100, maka akan didapat 9,1. Sama halnya dengan tahun kedua, ketiga, dan 4, caranya sama. Untuk double declining sendiri yaitu merupakan metode saldo menurun ganda, yaitu metode penyusutan yang memberikan beban penyusutan secara berdasarkan nilai buku aset tetap yang semakin menurun terhadap perkiraan umurnya, di mana 22.000 ini didapat dari 110.000 dikali dengan 2%,